Sudahkah Anda bersaat teduh? Mari bersaat teduh. Shalom. Renungan malam Sabda Bina Umat Minggu Advent keempat pada hari Minggu 19 Desember 2021. Berawal dari proses pemurnian. Firman Tuhan diambil dari Yesaya pasal 4 ayat yang kedua hingga ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Yerusalem disucikan dan dilindungi. Pada waktu itu, tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung. Pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, juga melakukannya dalam kehidupannya, hari lepas hari. Amin. Ternyata hidup sebagai umat Tuhan yang harus menjadi teladan tidak mudah untuk dilakukan. Nubuatan tentang Sion sebagai pusat kerajaan damai ternyata tidak serta-merta dapat terwujud. Setelah gambaran kehadiran Tuhan di tengah umatnya dan umat menjadi contoh hidup benar bagi bangsa sekitarnya, nubuatan Yesaya kembali berbicara tentang penghukuman, baik karena kesombongan umat, penindasan yang marak terjadi, maupun penyesatan. Dalam perikop malam ini, Nabi Yesaya menubuatkan hadirnya sebuah masa baru yang ditandai dengan pertama, keberhasilan dalam dunia pertanian dalam ayat yang kedua. Yang kedua, umat disebut kudus dalam ayat yang ketiga. Dan yang terakhir, penyertaan dan kemuliaan Tuhan hadir di tengah umat dalam ayat yang kelima hingga ayat yang keenam. Pertanyaan yang muncul, apa yang diperlukan agar tercipta suasana itu? Ayat 4 menjawabnya, yaitu proses pemurnian yang dilakukan Tuhan dengan simbol roh yang mengadili dan yang membakar. Artinya, bahwa ada tindakan penghakiman yang Tuhan lakukan sebagai bentuk pendidikan dan pemurnian, agar umat menyadari kesalahan dan bertobat. Jadi, untuk menikmati hidup yang diberkati Tuhan, maka umat harus benar-benar melakukan pertobatan dan taat perintahnya. Refleksi sekaligus perenungan untuk kita resapi adalah petik pelajaran dari perenungan yang dibaca dan dilakukan, seperti bersikap rendah hati, mengasihi sesama, dan sebagainya.
Refleksi yang kedua adalah kesulitan atau pergumulan dalam hidup dapat dipakai Tuhan sebagai alat introspeksi dan pemurnian agar umat betul-betul hidup sesuai kehendaknya. Dan refleksi yang terakhir adalah dengan hidup benar, maka kita dapat menjadi contoh yang baik bagi sesama dan akan menikmati berkat-Nya yang melimpah. Demikianlah perenungan firman pada malam hari ini. Bapakku yang baik, saat malam tiba dan mata ini akan terpejam, berkenanlah mengampuni segala kesalahan yang kami lakukan pada hari ini. Kiranya saat esok pagi menjelang, kami dapat menjalani hari dengan kekuatan dari Tuhan dan hidup dalam kesetiaan daripada-Mu. Tuhan Yesus memberkati.